ada strategi sih sebenarnya, ada juga perencanaan dari saya melihat dari kurang antusiasnya anak-anak di kelas itu salah satunya saya ingin apa ya membuat suatu inovasi Pak, Oh gitu iya, ya, iya. inovasi yang bisa apa inovasi yang bisa membangkitkan gairah anak belajar gitu karena memang bahasa Inggris itu tidak serta-merta digunakan oleh anak setiap hari kan Pak ya gitu. Iya, betul betul Pak, Pengen betul. adanya pengen adanya inovasi-inovasi yang baru. Terus tentunya juga saya menginginkan adanya sebuah terobosan Pak, gitu Oh ya. iya, iya, iya. Terobosan dalam arti kata terobosan ini terkait dengan sebuah program Pak. Wis, Jadi mantul. dikarenakan memang di sekolah saya itu kan banyak guru bahasa Inggrisnya Pak kebetulan tuh. Oh, nah itu bisa Malahan, kolaborasi. Bisa malahan ada beberapa kolaborasi. guru baru yang Oh iya, baru iya. diangkat dan ditempatkan di sekolah kami atau di Hmm. sekolah saya ingin ada program yaitu program English Club Pak atau itu kan kegiatannya ekstrakurikuler sebenarnya. Nah tujuan saya Pak terkait dengan pertanyaan Bapak tadi tujuan saya ingin anak-anak setidaknya merasa senang dulu lah dengan Oh pelajaran betul, bahasa Inggris Pak gitu. betul betul betul. Nah mereka senang. Kadang kan kalau saya mengajar di kelas itu hanya menerapkan apa yang sudah saya persiapkan lewat modul ajar atau RPP saya Pak. Oh Dan iya, iya, anak-anak iya. pengen nanti praktik aja, praktik aja. Kan saya kan tidak semua materi itu harus dilaksanakan secara praktik Pak gitu kan. Iya, Ada betul betul. penugasan-penugasan. Nah, salah satu caranya yaitu Pak, saya teh Hmm. pengen gitu kan mengadakan sebuah kegiatan ekskul gitu ya, English Ya. Club ataupun ada inovasi-inovasi tertentu ya yang lebih bisa Hmm. meningkatkan anak-anak. Cuma eh, memang ada tantangannya juga gitu mungkin Pak ya. Oh iya, iya, Kalau iya, saya betul. pikir-pikir dengan dengan terobosan atau program yang ingin saya laksanakan pastinya ada tantangannya juga Pak. Ya, betul betul Pak Gitu. Riki, betul betul Pak Riki. Semua yang kita lakukan pasti ada sesuatu yang berupa tantangan atau hambatan dalam Bapak capai. Sebelumnya Pak, untuk bagaimana Bapak dalam melakukan kegiatan itu Pak, dalam pembelajaran bahasa Inggris, untuk mencapai tujuannya tuh seperti apa Pak? Atau bertahap seperti bagaimana gitu Pak tujuannya? Ah, tujuannya itu ya tahapannya itu pastinya saya berkoordinasi dulu Pak dengan Bapak Kepala Sekolah. Oh Memang kan iya, iya. kalau saya berinovasi misalkan menentukan sebuah program kan intinya ketika kita berada di ruang lingkup satuan pendidikan tentunya harus ada izin dulu Pak. Iya, betul Pertama itu betul dari betul. pemangku kebijakan gitu kan dari Bapak Kepala Sekolah. Entah juga saya juga bisa Oh iya, iya. semua atau dari stakeholder sekolah lah gitu. Jadi Hmm, betul ya betul. tujuan saya memang seperti itu Pak dengan Bagus, memberikan bagus. dukungan ya gitu. Bagus Pak, bagus. Bagus Pak, itu tujuannya udah sesuai dengan alur dan apa yang kita butuhkan oleh Bapak, kita dengan ya semuanya kan pasti butuh proses Pak ya dalam Betul betul Pak. Betul. pembelajaran Bapak yang arahkan seperti apa. Yang penting tujuan Bapak itu tercapai dan bisa mengkondisikan pembelajaran bahasa Inggris itu di dalam kelas seperti apa. Gitu. Bagus Pak, itu tinggal tinggal Bapak tinggal pelaksananya aja gitu Pak. Ya Betul Pak. mungkin eh, pasti ada tantangan Pak Riki ya dalam mencapai tujuan pembelajaran bahasa Inggris tersebut ya. Nah, seperti apa tantangan-tantangan yang Bapak hambat yang Bapak alami dalam pembelajaran tersebut tuh Bapak. Ya Biar kita terkait lebih dengan ingat lagi. betul ya. Kalau misalkan berkaitan dengan tantangan eh, saya pribadi eh, pasti ada gitu Pak ya tantangan. Salah satunya dengan adanya sebuah program otomatis kan membutuhkan anggaran ya Pak ya itu yang pertama gitu. Oh iya betul Karena betul Pak. memang Betul. ketika saya mengelola sebuah kelas pun dengan adanya inovasi misalkan saya membuat membuat bahan ajar yang audio visual ataupun audio visual kan itu membutuhkan sarana prasarana yang memadai Pak ya. Ya Itu betul Pak tantangan betul. itu dari anggaran. Yang kedua eh, bisa dikategorikan sebuah tantangan ketika Bapak kepala sekolah dimungkinkan tidak kurang kurang begitu banyaknya mendukung program ini karena berbenturan dengan
anggaran atau program yang lainnya. Adapun tantangan yang lainnya bisa kategorikan rekan-rekan saya yang lain apatis atau berlehal, udah nggak usah lah gitu, udah aja belajar aja gitu, nggak usah Benar-benar pakai ada pasti ada English Club seperti itu. English Club ya. Jadi kan saya bilang tidak semua, mungkin ada beberapa yang beranggapan bahwa udah aja gitu kan, belajar aja di apa di waktu-waktu pembelajaran. Itu tantangan yang bisa saja saya temukan nanti ketika ada program saya ingin diimplementasikan di sekolah. Oh iya, betul Pak, yang itu sebuah tantangan yang perlu kita diskusikan juga Pak, supaya pembelajaran yang kita inginkan dan sesuai dengan tujuan kita, ya kita harus seperti itu. Intinya ya kita harus ada informasi atau komunikasi dengan kepala sekolah gitu ya. Terus jelas Pak, betul. Kita harus bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Bagaimana supaya tujuan kita tentang pembelajaran bahasa Indonesia tercapai gitu, dan Pak Riki pun bisa menyelesaikan kemauan dan keinginan anak-anak seperti apa, biar dalam pembelajaran dalam kelas itu merasa ada proaktifnya dari siswa Pak ya, dari peserta didik Bapak gitu. Nah, sekarang kita bahas Pak Riki, strateginya seperti apa nih dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk mengendalikan peserta didik yang kurang, mungkin ada juga siswa yang kurang paham tentang pengucapan bahasa Inggris ya pada pelajaran Bapak. Mungkin ada sebagian yang sudah pasien dengan menggunakan bahasa Inggris ataupun yang belum menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu kita juga harus terapkan strategi seperti apa dalam penerapan nanti Pak Riki, seperti menangani seperti itu. Ya. Mungkin seperti ada di dalam kelas. Ya, ada sih di benak saya, seperti yang tadi saya sampaikan, memang tidak semua anak suka dengan pelajaran yang itu saja Pak. Saya juga ingin berinovasi. Ketika anak-anak tidak suka writing atau menulis, saya mungkin akan membuat bahan ajar yang lebih menarik Pak. Misalkan kalau bisa writing, kita pakai apa ya, audio gitulah gitu. Betul, audio visual yang lebih menarik gitu. Jadi setidaknya anak-anak itu tertarik gitu, nggak hanya diam atau pasif saja gitu Pak. Memang di benak saya pengen membuat sebuah strategi terobosan itu ya berinovasi Pak gitu. Ketika anak-anak itu sulit mengucapkan, kan dengan zaman yang sangat masif ini ya, yang sangat berkembang ini kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, dan anak itu bisa mengunggahnya atau menggunakannya entah itu di sekolah ataupun di rumah Pak gitu. Jadi ya adanya strategi-strategi terobosan-terobosan dengan digital itu salah satu. Bagus Pak Riki, apalagi yang lebih merasa lebih cepat tanggap dalam berbahasa Inggris. Coba kita Pak gini Pak Riki nih, kita coba, saya juga pernah mengalami sebelum pembelajaran Bapak, bagaimana kalau peserta didik itu mendengarkan dulu percakapan bahasa Inggris melalui audio, misalnya kita dengan percakapan melalui video ya, biar mereka itu mendengarkan percakapan suku kata bahasa Inggris seperti apa. Nanti saking mereka terbiasa mendengar bahasa Inggris dan terbiasa dengan mengucapkan, itu suatu strategi yang cukup bisa diterapkan Pak Riki. Betul Pak, betul. Dengan minimal mereka mendengar percakapan bahasa Inggris seperti apa, dialognya seperti apa. Nah, nanti lanjutnya ya mungkin Pak Riki bisa diterapkan sesama teman sejawatnya. Yang penting mereka itu terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris, bagaimana kalau seperti itu Pak Riki. Dibiasakan gitu Pak ya, seperti itu ya. Biasakan biar ada umpan baliknya gitu dari peserta didiknya. Ataupun bisa juga gini Pak, ada English Day di 1 minggu itu, ada 1 hari, bisa juga. Nah, itu bagus Pak Riki, ide bagus itu banyak terapkan mereka seperti itu. Biar yang penting ada mereka bisa terbiasa gitu Pak menggunakan bahasa Inggris. Iya, kata Bapak tadi kan mendengar pun anak-anak bisa jadi terbiasa ya Pak ya, seperti itu ya. Iya betul. Nah, itu Pak. boleh jadi terbayang sama saya. Oh iya. Jadi kan kebiasaan anak-anak itu kan bahasa nasional sama bahasa daerah Pak ya. Iya, tapi kalau 1 hari aja kita optimalkan untuk pembelajaran bahasa Inggris kan. Iya. Kalaupun anak kurang begitu ini, anak-anak bisa setidaknya mendengar. Betul Pak, saya setuju dengan yang. Boleh dicoba itu Pak Riki. Ya. Suatu terobosan ya untuk Pak Riki dicoba nanti dalam kelas seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan terobosan terbaru itu peserta didik Bapak ya tambah meningkat Pak minat membacanya dan minat berdialog bahasa Inggrisnya gitu. Betul Pak. Betul. Ya mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik Pak gitu. Ya terus ada lagi Pak Riki seperti ini nih.
Ya, langkah-langkah sebutnya gini Pak Riki, yang pertama-tama ya, kita perlu memahami dulu penyebab peserta didik ya, kurang paham atau kurang fokus dalam pembelajaran. Terus strategi Bapak sudah dilakukan dalam model pembelajaran yang sudah kita terapkan tadi ya, hasil betul. diskusi kita itu pun bisa kita terapkan ya, dan kita juga harus Pak Riki harus tahu juga kemampuan dan keinginan peserta didik seperti apa ya. Oh iya, iya, Tahu iya. sendiri, kadang bahasa Inggris itu kadang mereka mendengar aja Pak sulit mengucapkan seperti apa. Nah itu Betul. Pak Riki harus tahu tentang kemampuan peserta didik kita seperti Iya, apa gitu. betul, Itu betul, pun betul. nanti kita bareng-bareng lah kita terapkan strateginya seperti apa lagi tentang Betul, kemampuan peserta didik kita gitu Pak Riki. Bagaimana Pak betul, Riki? Pak. Bisa siap Wah, dilaksanakan? luar biasa, Pak. Dilakukan? Oh Jadi saya iya. sedikit banyaknya, bukan sedikit banyak, ya banyaknya saya sangat tercerahkan, Pak. Ketika saya apa ya, berbicara dengan Bapak, berikutnya saya bisa berdialog dengan Bapak. Jadi saya sedikit apa, ada gambaran-gambaran bagaimana strategi saya untuk bisa saya terapkan ya, Pak ya, di pengelolaan kelas di saya itu luar biasa, Pak. Iya, itu bagus Pak Riki. Nah, sama-sama yang penting uh, langkah awalnya Pak Riki enjoy dulu lah dengan peserta Ya, kita siap. gitu. Ya, betul, Kalau betul. Bapak Riki merasa enjoy, merasa nyaman ya, nanti peserta didik juga akan melihat bagaimana sosok gurunya dalam penyampaian bahasa Inggris itu dengan fasih dan benar. Yang penting kita Betul. katanya biar nyaman dulu Pak Rikinya. Misalnya bahasa Inggris juga pelajaran yang harus mereka kuasain juga Pak, itu suatu Betul. tuntutan buat Ya, mereka juga tuntutan makanya. betul di masa depan. Iya, Betul. jadi mereka harus bisa bagaimana supaya mereka tuh tertarik dan mau Pak mengikuti program-program Bapak seperti school ya, bahasa Inggris, web school. Nah, itu bisa jadi terobosan yang bagus juga itu Pak. Ya, Pak. Mudahan Luar biasa. bisa diterapkan nanti Pak gitu. Siap, siap, siap. Oke. Ya, kita saling sharing lah, saling bantu lah. Ya, Pak, siap. Kita saling berbagi aja, Ya. kolaborasi saja. Betul, 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 Pak. Pak. Sepakat, Pak. Biar kita bisa mengetahui ya apa minat dan keinginan studi kita, kemampuannya seperti apa gitu. Kalau kita udah mau enak Pak, enjoy kita menerapkan bahasa Inggris mau model seperti apa, strategi apa, itu mereka akan lebih paham dan cepat menerimanya nanti Pak gitu. Betul. Iya. Sepakat, Pak. Iya. Luar Bisa biasa. digunakan itu. Ya. Bisa Pak? Bisa, siap. Oh Siap, siap. Pak Bos. Maka, Pak Bos mana? Siap, siap, ya siap. kita saling Terima sharing kasih, aja Pak. Pak. Ya. Iya. Ya. Siap. Intinya ya dari Pak Riki aja lah kita saling Betul. Enjoy dulu ya, Pak. enjoy dulu Pak, nyaman dulu buat Pak Rikinya. Siap. Ada lagi Pak Riki? Cukup, Pak. Oh, Alhamdulillah saya tercerahkan dengan apa diskusi dialog kita hari ini. Saya tercerahkan, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. ya mungkin Pak Riki sedikit ada gambaran-gambaran lah tentang strategi apa yang Pak Riki lakukan gitu. Yang utama Ya. Pak Riki memiliki sebuah gambaran dah bagaimana pemetaan peserta didik seperti apa ya gitu, dan pembelajarannya seperti apa gitu. Sudah tergambar, Pak. Iya, benar Pak Riki. Semangat Pak Riki Siap. pasti bisa. Siap. Dilihat dari ekspresinya wajahnya pun kelihatan sama Sriwing, wah kayaknya Alhamdulillah, Pak. sudah ada dalam benak Pak Riki, kayaknya bisa nih kita gunakan seperti ini metodenya atau strateginya gitu. Siap. Siap, Ya, Pak. so, Terima kasih banyak, Pak. iya. Luar Sama-sama biasa. Pak, kita saling belajar Pak. Siap. Siap. Terima kasih, Pak ya, atas kesediaan waktunya Bapak untuk berdiskusi dengan saya. Terima kasih banyak. Iya, sama Pak. Ya, semangat Pak. Siap. Siap. Selamat untuk bergerak. Siap. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Ya, enjoy Pak Riki. Ya. Siap. Ya. Selamat siang, Pak Kusmana. Gimana Selamat. kabar hari ini? Sehat-sehat kah, Pak Kusmana? Alhamdulillah Pak, sehat. Hari ini sehat. Ya sedikit ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran saya ini Pak. Aduh, setiap saya masuk ke kelas ada aja Pak permasalahan yang saya hadapi Pak, dari pembelajaran, dari kelakuan tinggal laku anak-anak dalam kelas, nama juga anak
SD Pak banyak sekali yang Betul. saya harus penuh dengan kesabaran Pak. Nah, Seperti itu. kiranya Pak Kusmana ini ada yang harus dibicarakan nih. Saya siap nih Oh, ngobrol dengan Bapak. oh Kira-kira iya, atau buka apa nih yang mau Bapak sampaikan nih? oh iya. Duh, alhamdulillah Pak. Dan Pak Riki kayaknya udah melihat dari ekspresi wajah saya, kayaknya Pak Riki udah pengen membantu apa udah penuh saya selama dalam pembelajaran tadi Pak di kelas Pak gitu ya. ya terlihat Pak. Ini Silakan Pak, bicarakan aja Pak dengan saya. oh iya siap. Ini Pak Riki sebetulnya teh. Setiap jam istirahat, ya, Ya, setiap jam istirahat selalu aja ada masalah yang saya hadapi, terutama dari tentang kebersihan Pak Riki. Gitu. Jadi setelah jam istirahat, ya saya lihat ruang kelas saya selalu aja banyak sampah kotoran gitu Pak ya dari hasil makan-makan anak-anak keluar di tempat padahal saya sudah menyiapkan tempat sampah di dalam kelas saya. Yang saya sekarang sama ini Pak, mereka kok buang sampahnya di dalam kolong meja itu Pak yang perlu masalah. Padahal sudah berapa kali saya kondisikan, bahkan sudah ada kesepakatan keyakinan kelas seperti apa iya. membuang sampah pada tempatnya, tapi ya tahu sendiri Pak namanya anak SD pasti Oh, ya kita harus butuh kesabaran dalam menghadapi kelolosan dalam kelas. Ya sebetulnya saya pengen ngobrol dengan Pak Riki bagaimana cara menghadapi anak-anak ya anak seperti itu Pak. Bahkan bukan satu dua hampir saya lihatin ya sekitar ada 6 orang yang melakukan seperti itu yang sudah saya peringati tapi tetap aja berulang-ulang lah kembali melakukan hal tersebut kadang setelah makan simpan di kolong meja ya bahkan itu bisa berapa hari Pak sampai itu di kolong oh meja iya, gitu Pak. sampahnya itu yang nggak di ini. Oh iya, gini Pak. Iya itu Ah, Pak Riki kumaha Pak Riki. berarti tema pembicaraan kita tentang sampah atau pengelolaan sampah anak gitu, di Iya mana betul kan. memang anak-anak di sekolah Bapak ini kan membuang sampahnya atau bekas jajanannya bisa Iya dikatakan bekas begitu Pak jajannya ya. iya betul Ada Pak. yang di kolong meja, di lantai berserakan, atau bisa juga di luar kelas mereka buang begitu saja ya Pak ya, seperti itu. Nah, itu kan memang timbul keresahan dari hati Bapak Betul ya. betul Pak betul. Lalu ini teh gimana nih anak-anak tidak ada buang sampahnya malahan sampai berhari-hari. Nah, gini Uh, nih, menurut Bapak, menurut Pak Kusmana, hal apa nih yang menyebabkan anak-anak ini buang sampah itu tidak pada tempatnya, Pak Kus? Apa yang menyebabkan nih? Penyebab dari anak-anak uh, ini membuang sampahnya ya sembarangan lah bisa dikatakan seperti iya. itu. Gimana Pak? Ya kadang-kadang seperti ini Pak anak-anak lebih pintar dari saya kali Pak. Jadi setelah jam istirahat mereka sambil main sambil bercanda tanpa sengaja kan kadang ada sisa makanan simpan di kolong meja gitu Pak ya biasa di dalam meja itu gitu. Uh, Kelupaan kadang-kadang ditinggal makanannya berapa hari baru tercium ini aromanya kurang bagus kurang ada apa nih aroma seperti ini pas saya lihatin ya sampah banyak di sana Pak gitu penyebabnya terus anak-anak ya padahal sudah saya kasih sosialisasi Pak tentang manfaat Ya, sampah seperti apa bahaya nah, sampah seperti apa dan betul. itu pun cara pengelolaan sampah pun sudah saya terapkan ke anak-anak seperti apa tapi ya tetap aja anak-anak masih melakukan hal tersebut gitu Pak jadi saya itu harus seperti apa lagi tindakan saya atau strategi saya supaya anak itu mengerti tentang kesehatan di dalam kelas, tentang manfaatnya Betul. sampah dan Betul. akibat sampah seperti apa gitu. Ya, tentunya Pak, memang dengan permasalahan tersebut ya Pak ya, suasana kelas kan jadi tidak nyaman Pak ya. Betul-betul. Terus kemudian kotor pastinya, bau-bau yang menyengat ya Pak ya, Iya betul tidak Pak. nyaman lah gitu intinya. Nah, di benak Bapak nih, atau sebenarnya Bapak punya rencana nggak atau sebuah strategi Iya, untuk menanggulangi permasalahan yang Bapak hadapi ini? iya, Ada nggak suatu hal yang ingin Bapak aplikasikan atau implementasikan untuk menanggulangi permasalahan ini? Gimana Pak? iya. Saya juga ada rencana Pak pengen bagaimana coba memanfaatkan limbah sampah ya terus saya ingin anak itu mengerti mana sampah yang basah, mana sampah yang kering gitu Pak. Tuh. Nah itu saya ada rencana seperti itu Pak dan pengelolaannya sampah itu manfaatnya dari limbah sampah itu seperti apa. Jadi dari mereka tuh punya inisiatif
sampah yang bisa bermanfaat, yang atau limbah sampah yang bisa berguna itu mereka bisa ya buang sampahnya pada tempatnya situ yang Pak, dan ya yang bisa sudah ditentukan ya. Ya, ya. gitu, dan bisa biar tahu manfaatnya seperti apa sampahnya itu. Kadang ya bisa kedepannya nggak bisa bermanfaat juga Pak limbah sampah itu sebetulnya dalam Ya, betul Pak, pembuangannya betul sekali Pak. gitu. Betul. Nah, sebenarnya dengan percakapan kita ini atau perencanaan Bapak ini, Bapak sudah menemukan solusinya sebenarnya itu Pak. Oh iya Nah, iya iya. akan tetapi Pak gini, sebuah rencana atau sebuah program atau strategi, apalagi kita terikat dalam kedinasan di sebuah satuan pendidikan, tentunya memerlukan dukungan Pak, memerlukan dukungan dari pihak-pihak tertentu. Oh Nah, iya betul betul. pihak mana saja nih yang akan Bapak ajak untuk berkolaborasi dalam merealisasikan tujuan Bapak itu atau program Bapak itu? Gimana Iya. Pak? Saya juga punya rencana, punya program Pak ya buat mendaur ulang sampah juga ya begitu Pak ya. Yang Ya, intinya ya saya harus berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah oh, yang sepakat paling saya. yang paling utama. Terus saya juga harus bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat atau guru yang Ya, lain. Bagaimana tentang pengelolaan sampah supaya anak-anak itu teratur dalam pembuangan limbah sampah, dan kita harus bisa menjelaskan limbah sampah seperti apa dan manfaatnya seperti apa. Itu rencana saya Pak, seperti itu strategi saya. Jadi biar apa yang saya inginkan, apalagi tentang manfaat limbah sampah itu sebetulnya banyak sekali Pak. iya, Itu manfaatnya jelas. manfaatnya banyak Sampah itu bisa sekali. di recycle atau didaur ulang juga Pak ya. Iya gitu. Nah itu, nah menurut Pak Riki bagaimana supaya saya itu apa yang saya punya ide, punya program, dan itu bagaimana caranya supaya program yang saya buat itu bisa terrealisasi oleh lingkungan yang ada sekolah saya gitu Pak Riki. Oh ya. Kalau boleh sedikit usul nih Pak Kusmana ya. Ya, oh iya Pak, bagaimana Pak? Uh, Memang kalau pengelolaan sampah itu kan harus ada program yang berkelanjutan Pak ya. Harus ada kontinuitas gitu ya. Continue berkelanjutan gitu. Nah, di sini Bapak juga kan selain Bapak meminta izin atau berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat, Bapak Iya. juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak luar Pak. Misalkan nih di puskesmas terdekat Pak, karena memang anak-anak ketika diberikan sosialisasi Pak dari puskesmas bukan tentang membuang sampahnya, tapi Oh, bahaya sampah bahayanya. untuk kesehatan gitu kan ya. Jadi kan mereka bisa mensosialisasikan dan sedikit banyaknya anak-anak akan tersadarkan Pak dengan hal itu gitu ya. Betul betul. Bahaya membuang sampah sembarangan kan dari baunya bisa timbul penyakit kan apa ya, seperti itu kan. Iya betul Nah, betul Pak. selain itu juga bekerja sama dengan dengan puskesmas, Bapak juga bisa bekerja sama dengan dinas kebersihan Pak. Dalam Oh hal iya ini iya kan iya. di program di daerah Garut itu kan ada 1 minggu untuk pengambilan sampah-sampah. Bapak juga bisa berkolaborasi dengan mereka Pak. Dalam arti kata anak-anak lebih senang untuk bergerak daripada anak-anak itu mendengarkan saja. Ayo anak-anak buang sampah. Tapi ketika anak-anak Benar tahu kan benar ya, Pak, benar Pak. ketika Benar Pak. anak-anak bawa sampahnya dan langsung didistribusikan atau diberikan ke dinas, suka ada truk-truk kan ya, mobil-mobil gitu Benar Pak. pengangkut sampah, anak-anak langsung membuangnya, anak itu akan sedikit banyaknya lebih lebih aktif gitu kan. Lebih aktif mereka juga lebih menyenangkan buat mereka Pak. Nah, selain itu Iya. program Pak yang baik di P5 itu kan ada salah satu elemen penting Pak, yaitu Oh iya iya pengelolaan iya. sampah seperti Bapak tadi bilang tuh. Di P5 kan kita bisa mendaur ulang dari sampah-sampah yang sebenarnya itu ada manfaatnya Pak gitu Oh kan. iya benar Pak Nah, di Riki, benar program Pak Riki ya. project itu kan bisa gitu, di program project-project yang nanti Bapak laksanakan itu juga kan bisa diaplikasikan misalkan untuk anak-anak mengelola sampah tersebut, tidak hanya dibuang tapi bisa digunakan dan bermanfaat bagi sekolah kita Pak gitu. Oh benar-benar Sekolah Pak Riki Bapak. ya. Dan memang ada juga sih Pak tantangan-tantangan kan jelas ya, ketika kita menerapkan sebuah program strategi pasti ada tantangan. Tapi saya yakin lah kalau di sini Pak Kusmana ini yang saya kenal itu kan sangat effortnya atau kerjanya itu sangat luar biasa. Saya yakin nih Iya, terima kasih. ketika Bapak bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah, dengan pihak-pihak yang di luar, saya yakin Bapak Kusmana itu bisa berhasil. Nah,
Gini betul Pak, betul Pak Riki. apakah strategi ini ya Iya ya. yang saya sampaikan barusan bisa berhasil nggak di sekolah Bapak? Kayaknya bisa Ketika Pak, bekerja sama bisa dengan puskesmas, bekerja bersama. sama dengan dinas kebersihan atau kegiatan P5 Pak di kurikulum Merdeka kita ini, apakah berhasil nggak? Oh iya ya. Bakal berhasil nggak strategi ini gitu? Boleh Pak, boleh saya terapkan pas lagi ini cukup lumayan Pak. Itu terobosan bagus juga buat saya Pak. Apalagi kan sekarang tahun ajaran ini sekolah saya baru menggunakan P5 Pak ya, kurikulum Nah, itu Pak. Merdeka baru gitu. Nah, ini kan Baru bisa tahun-tahun diprogramkan. ini, bisa Pak. Betul. Baru tahun ini Pak, saya menggunakan Kurmar Pak, tahun kemarin masih K13. Ya itu bagus juga Pak, strategi itu nanti saya terapkan dengan sistem dengan sejawat bagaimana pengelolaan itu sampai itu kita gunakan dalam P5 gitu ya. Apakah mungkin tentang manfaat limbah, apakah Betul, Pak. kita kelola sampah seperti apa gitu. Terima kasih Pak Riki, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya udah tambah fresh lagi nih. Ya, tapi tentunya Pak ya, dengan adanya strategi atau program atau perencanaan yang Bapak itu pastinya diperlukan kerja keras ya. Ya, Kerja keras, kerja bersama juga, kontinuitas ya, atau berkelanjutan juga. Itu jangan pernah dilupakan ketika kita siap, memiliki Pak. sebuah perencanaan Pak. Tapi saya yakin lah Pak Kusmana akan mampu, apalagi lingkungan sekolah Bapak yang mendukung Pak gitu. Oh iya, siap Pak Riki. Terima kasih atas Iya. solusinya untuk saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya. Nah, sebenarnya Bapak nih yang menemukan solusi. Kita bersama-sama lah Pak ya, iya. menemukan solusi atas apa yang menjadi keresahan Bapak akhir-akhir ini. Mudah-mudahan bisa tercerahkan juga. Wah, alhamdulillah. Tercerahkan Pak. Saya boleh terbuka pikiran saya ya, bagaimana menangani pengelolaan sampah di kelas saya dan manfaat sampah itu seperti apa. Alhamdulillah sudah terpikir dengan saya. Kita bersama-sama mendapatkan solusi. Ini juga menjadi sebuah ilmu bagi saya Pak. Ya, iya, betul. Kita bersama-sama ya, bentuknya kita berdialog, itu salah satunya ya kita bisa menemukan bersama-sama untuk permasalahan dengan solusi yang terbaik Pak. Gitu. Siap. Nah, terima kasih Pak Riki atas sama-sama solusinya. Baik Pak, gini sampai atau ada yang mesti kita bicarakan lagi Pak? Cukup Pak, kayaknya sudah cukup dan saya udah terpuas dengan jawaban dan solusi dari Bapak. Apalagi ini sangat bermanfaat untuk saya juga Pak. Terima kasih Pak Riki. Ya, sampai bertemu lagi Pak. Kebetulan saya ada tugas lain Pak di tempat di luar kota. Ya mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Lagi Pak. Siap Pak Riki, atur nuhun atas solusinya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Jangan lupa berkabar ya Pak ya. Siap, nanti saya kabarin hasilnya nih. Ya, dari apa yang sudah kita bicarakan ada hasil yang positif Pak. Dan sangat signifikan gitu kan untuk kemajuan sekolah Bapak lebih khususnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Riki. Berkabar lagi. Terima kasih. Ya, siap. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.